Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dalam program Bincang Santai di kanal YouTube Harian Radan Selatan. Kali ini bersama saya Sumarni. Di kesempatan kali ini kami menghadirkan narasumber yakni Ibu Khairani, Eskep, NS, MKes, Kepala Puskesmas Tanah Toa. Dengan pembahasan kita adalah tentang upaya pemerintah dalam percepatan vaksinasi. Selamat pagi Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Kita masuk di pembahasan. Mungkin Ibu bisa jelaskan sejauh mana upaya pemerintah dalam percepatan vaksinasi. Baiklah, saya akan coba membahas tentang apa-apa upaya pemerintah yang dilakukan untuk mempercepat percepatan pelayanan vaksinasi di masyarakat wilayah Puskesmas Tanah Toa, yaitu mulai adanya upaya pemerintah tentang pengadaan vaksin setelah terjadi pandemi. Dengan ini melekas suatu acuan untuk melakukan vaksinasi di Puskesmas Tanah Toa, di mana pelaksanaan vaksinasi ini dilakukan awalnya di Puskesmas, rumah sakit dan dinas kesehatan, dan seterusnya dilanjutkan ke desa-desa dan door to door, dan awalnya ini diawali dengan sosialisasi sebelum pemberian vaksin. Terima kasih. Puskesmas Tanah Toa yang berlokasi di Desa Tanah Toa yang merupakan kawasan desa adat di Kabupaten Bulukumba, tentunya nakesnya memiliki peranan tantangan besar dalam pelaksanaan vaksinasi. Nah, seperti apa tantangan yang dihadapi oleh petugas vaksinasi itu sendiri? Tantangan yang dilaksanakan dan dihadapi oleh tenaga kesehatan di Puskesmas Tanah Toa itu berbagai macam. Misalnya ada salah satu atau beberapa masyarakat yang takut divaksin karena adanya hoaks berita sebelum pelaksanaan itu. Bahkan ada yang melarikan diri, meninggalkan rumahnya karena adanya pemberitaan hoaks yang tidak jelas. Kiat-kiat yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 di Puskesmas Tanah Toa dalam mengedukasi warga di wilayah kerjanya, khususnya warga yang berada di dalam kawasan adat untuk ikut vaksinasi, apa saja? Itu yang kita lakukan saat itu, pendekatan istilahnya edukasi ke masyarakat. Itu kita perlokal, artinya kita temui masyarakatnya secara pribadi, membujuk dan melibatkan pemerintah desa dan aparatnya serta lintas sektor TNI Polri. Apakah pelaksanaan vaksinasi di masyarakat adat Tanah Toa terbilang sukses, dan berapa persen capaian dari total sasaran vaksinasi yang sampai sekarang? Saya bisa katakan sukses dalam pelaksanaan vaksinasi di Puskesmas Tanah Toa, khususnya di dalam kawasan Amat Toa, karena saya lihat dari populasi jumlah penduduk yang ada di dalam, kami sudah mencapai 84% di dosis pertama itu, dan saya sampaikan juga bahwa pencapaian kita ini bahkan tertinggi seluruh puskesmas di Kabupaten Bulukumba. Seperti yang Ibu tadi sampaikan bahwa ada pelayanan door to door, khususnya di kawasan adat, apakah ada juga pelayanan door to door atau masyarakat adat itu pelayanannya di luar kawasan? Awalnya itu kita lakukan di batas, di pustu, kan kebetulan ada pustu di batas masuk pintu kawasan. Setelah itu dilanjutkan door to door dengan ada namanya dibentuk. Kan awalnya itu dibentuk pelaksanaan imunisasi 12 tim, maksudnya 12 orang dalam satu tim itu. Di situ dianggap belum capai target. Kita lagi ada arahan dari Bapak Bupati bahwa kita harus membentuk tim 4. Tim 4 itu terdiri dari petugas puskesmas 2 orang yang mendampingi petugas desa 2 orang. Itu petugas desa yang 2 orang itu, beliau itu sudah tahu semua pas masyarakat yang mana kiat-kiat apa dilakukan sehingga bisa menerima. Misalnya kita berikan caranya manfaat dari vaksin itu, artinya pendekatan edukasi itu secara kekeluargaan lah begitu, per individu. Memang itu penyampaiannya sebelumnya. Dari situ bagaimana antusias masyarakat? Di situ antusias masyarakat sudah mulai paham. Awalnya kan tadi saya katakan dia kadang melarikan diri, meninggalkan tempat, tapi karena dia sudah paham dan dia sudah merasakan adanya juga perintah dari pemerintah, arahan dari pemerintah desa, penyampaian dari pemerintah desa mengatakan bahwa kartu vaksin itu dibutuhkan jika ada dalam urusan administrasi, di samping juga untuk perjalanan.
dan juga selain itu sebagai kekebalan tubuh pada seseorang itu, pada masyarakat. Di sini kan selain masyarakat adat, tentu di wilayah Puskesmas Tanah Toa juga dilaksanakan vaksinasi bagi masyarakat umum, termasuk disabilitas dan lansia. Sejauh ini sudah berapa persen pelaksanaan vaksinasi bagi disabilitas dan lansia di wilayah Puskesmas Tanah Toa? Kalau di picture itu tidak terurai masalah disabilitasnya, tapi juga tidak muncul juga masalah lansianya. Tapi yang kita vaksin itu lansia kurang lebih berapa? 1.400 kan? Ya sudah diperkirakan sekitar 15%. Itu kalau lansia. Kalau disabilitas tidak tercantum di picture, pembagian yang masuk tadi itu yang 84%. Kalau kendalanya sendiri Bu, dari ini pelayanan vaksinasi untuk disabilitas apa? Kendalanya itu di disabilitas, mengingat adanya penyakit penyerta, itu kita tidak berani. Jadi di samping karena faktor umurnya, penyakit bawaannya, jadi kita juga berpikir yang aman-aman, takutnya kembali basnya ke kita. Itu ya, sehingga capaiannya agak rendah karena rata-rata lansia itu banyak penyakit penyertanya. Selebihnya itu tidak ada kayak penyakit kecelakaan saja terus tidak mau divaksin, biasa ada seperti itu. Takutnya kayak dia terbawa hoax juga nanti setelah vaksin. Tidak ada. Yang takut begitu karena penyakit penyertaan. Karena orang di sana kalau dia tidak dapat kartu vaksin, bahkan kalau ada penyakitnya disembunyikan. Jadi nanti kita itu tenaga medis betul-betul mendiagnosa, karena dia perlukan kartu vaksin untuk bantuan, salah satunya itu bantuan dengan pengaturan keperluan pengurusan administrasi di kantor surat-surat. Selain kan banyak masyarakat sekarang itu mengurus ikut vaksinasi karena seperti yang Ibu tadi bilang bantuan, tidak memikirkan mungkin dari segi kesehatannya bagaimana ini mengedukasi itu. Dari dulu itu masyarakat sebagian besar itu dia butuhkan sekali itu semua dikatakan bantuan. Akhirnya dia tidak pikir itu efeknya bagaimana. Ada sepanjang pelayanan dari awal sampai sampai September ya? Apakah di 6 Juni 2022 ini efek samping yang terjadi di masyarakat setelah pemberian vaksinasi itu ada, tapi sangat minim yang ada efek sampingnya. Jadi mereka antusias lebih berani lagi. Sebagai tenaga kesehatan, apa harapan terbesar Anda dengan adanya program vaksinasi? Harapan kami dan juga tenaga kesehatan lainnya serta pemerintah itu ke depan, agar pemerintah itu tetap mendukung, membantu untuk mensukseskan pemberian vaksinasi capaian 100%, dan masyarakat dihimbaukan untuk tetap menjaga prokes. Dan juga paling utama kita memikirkan dengan pemberian vaksin ini, kita harus kembali ketahui bahwa dengan pandemi ini kita ketahui anjloknya itu masalah perekonomian. Dan dengan adanya vaksin ini kekebalan semakin terbentuk, maka kita akan lebih bebas lagi kembali perekonomian secara normal, dan juga lebih mempermudah untuk aktivitas masyarakat mencari pendapatan rezeki di luar kota. Di akhirnya saya akan simpulkan tentang gambaran sedikit tentang wilayah Puskesmas Tanah Toa, bahwa Puskesmas Tanah Toa itu berada di kawasan Adat Tanah Toa, yang mana jaraknya itu kurang lebih 50 km dari perkotaan Kabupaten Bulukumba, di mana Puskesmas Tanah Toa ini terdapat di wilayah Adat Tanah Toa yang jumlah penduduknya itu sekitar 14.000 lebih, dan di kawasan Tanah Toa, khususnya kawasan Adat Tanah Toa itu Desa Tanah Toa, jumlah penduduknya itu adalah kurang lebih 4.000. Di dalam kawasan Adat Tanah Toa itu masyarakatnya masih dikenal patuh kepada adat yang dia pegang. Akhirnya di sana itu masih prioritas pakaian hitam. Dan saya perlu juga sampaikan masalah situasi puskesmas kami yang ada di kawasan Adat Tanah Toa. Wah itu Puskesmas Tanah Toa itu dibangun dari 2009 dan dioperasikan 2010 dan statusnya sebagai rawat inap. Dan kami punya tenaga di sana kurang lebih tenaga kami itu adalah 85 orang, PNS-nya 35 orang, magang selain juga PNS dari kementerian. Barangkali
sekian saya sampaikan, cukup. Bincang santai Harian Radar Selatan hari ini saya akhiri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Puskesmas Tanah Toa atas ketersediaan waktunya untuk hadir. Bincang santai Radar Selatan ini bekerja sama Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPNM). Sebelum saya menutup bincang santai ini, terlebih lagi saya mengajak kepada seluruh masyarakat Bulukumba khususnya dan pada umumnya masyarakat Indonesia, jangan lupa like, subscribe dan share kanal YouTube Harian Radar Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.